Fang Lin, kau memang bukan target yang mudah untuk dihadapi. Kau benar-benar membasmi 4 pembasmi bayaran teratas dari aula pembasmian tersembunyi milikku. Lumayan, lumayan. Wanita berbaju merah itu mengeluarkan suara malas dan lembut, lalu terbang perlahan dari kejauhan disertai hembusan angin harum. Fang Lin merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Wanita berpakaian merah itu memberinya sensasi yang amat menakutkan, berkali-kali lipat lebih kuat dari gabungan keempat pembasmi itu. Bahkan mungkin saja wanita ini adalah orang kuat di alam tulang roh. Dengan kekuatan Fang Lin saat ini, dia tidak takut berhadapan dengan para pendekar Spirit Vein, tetapi jika dia menghadapi orang kuat di alam Spirit Bond, dia bukanlah tandingannya. Sekalipun Dugunian ditambah, hasilnya tetap sama. Terlebih lagi, setelah Dugunian menampilkan seni bela diri Qin Dao yang sangat kuat, dia sudah kelelahan dan mungkin tidak dapat membantu Fang Lin untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Fang Lin perlu menghadapi wanita berbaju merah itu sendirian. Apakah kamu juga dari aula pembantaian tersembunyi? Fang Lin bertanya dengan suara yang dalam, dengan ketakutan di matanya. Wanita berok merah itu berhenti puluhan kaki dari Fang Lin. Rok merah cerahnya berkibar tertiup angin kencang, memperlihatkan sepasang kakinya yang putih bersih. Titik titik titik. Titik titik titik. Wajah wanita yang berpakaian merah itu sangat halus. Dia tampak berusia 20-an dan memiliki pesona yang tak terlukiskan, tetapi kulitnya tampak agak pucat. Kalau kita bicara soal penampilannya saja, wanita ini bisa dibilang adalah tipe yang mampu memikat hati siapa saja. Kau sudah banyak berurusan dengan balai pembasmian tersembunyi milikku. Tidak bisakah kau tahu apakah aku anggota balai pembasmian tersembunyi atau bukan? Wanita yang berpakaian merah itu berkata sambil tersenyum tipis, menatap Fang Lin dari atas ke bawah tanpa rasa takut, dan ujung lidahnya dengan lembut menjilati bibirnya yang cerah. Fang Lin merasa merinding. Apa yang terlihat di mata wanita ini? Rasanya seperti dia ingin memakannya. Karena kamu dari aula pembasmian tersembunyi, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lakukan saja tindakanmu. Fang Lin mendengus dingin, memegang tombak tulang Xuan Haijiao di tangannya, dan seluruh auranya mencapai puncaknya. Dugunian duduk di atas kapal terbang dan menatap wanita berbaju merah dengan sedikit jijik, tetapi dia juga tahu bahwa situasinya tidak optimis saat ini. Dia segera meminum pil itu untuk memulihkan kondisinya, tidak ingin Fang Lin berjuang sendirian. Wanita berbaju merah itu tampaknya tidak ingin langsung menyerang. Sebaliknya, dia menggenggam tangannya di dada montoknya dan menatap Fang Lin dengan penuh minat. Meng Yuan, apakah dia mati di tanganmu? Tanya wanita berbaju merah. Fang Lin mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa wanita ini tiba-tiba menyebut Meng Yuan. Tetapi entah Meng Yuan atau wanita berpakaian merah di depannya, mereka berdua berasal dari balai pembantaian tersembunyi, jadi dia pikir mereka pasti ada hubungannya. Dia memang dibasmi olehku. Apakah kau ingin membalaskan dendamnya? Fang Lin berkata dengan tenang. Tidak ada yang dia takut untuk akui. Bagaimanapun, entah dia mengakuinya atau tidak, wanita berbaju merah itu tidak akan pernah melepaskannya. Hasilnya akan sama. Wanita berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, Meng Yuan dan aku berasal dari sekolah yang sama, jadi dia bisa dianggap sebagai adik perempuanku. Namun, aku tidak pernah menyukainya dan aku benar-benar ingin mencari kesempatan untuk membasminya. Namun, aku berada di aula pembasmian tersembunyi dan tidak bisa membasmi orang-orangku sendiri. Jika kau membasminya, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, tetapi alisnya semakin berkerut. Wanita ini berbicara dengan cara yang aneh, dan jika Anda tidak mengenalnya, Anda akan mengira ia punya masalah mental. Tapi lebih baik begini, ini dapat menunda sedikit lebih lama dan memberi Dugunian kesempatan untuk memulihkan lebih banyak kekuatan. Kalau mereka berdua bersatu, peluang menang mereka terhadap wanita berbaju merah akan lebih besar. Apa identitasmu di Hidden Killing Hall? Fang Lin bertanya sambil mengalihkan pandangannya. Wanita berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, kenapa? Kau ingin tahu identitasku? Aku bisa memberitahumu. Aku hanyalah pembasmi bayaran tingkat atas di Hidden Killing Hall. Ekspresi Fang Lin sedikit berubah. Tingkat kultivasi wanita ini hampir mencapai alam tulang roh, tapi dia hanya seorang pembasmi surgawi. Namun segera setelah itu, Fang Lin menemukan jawabannya. Tampaknya di aula pembasmian tersembunyi, terdapat pula perbedaan kekuatan di antara para pembasmi Tianzi, sama seperti para penguasa 32 aula Liga Dan. Meski semuanya tulang spiritual, pasti ada perbedaan dalam kekuatan. Seorang pembasmi tingkat atas mungkin tidak dapat membasmiku. Bukankah kau memiliki 4 pembasmi hebat yaitu angin, guntur, air, dan api di aula pembasmian tersembunyimu? Bagaimana mungkin tidak ada satupun dari mereka? Fang Lin berkata dengan nada meremehkan. Ketika wanita berpakaian merah mendengar kata-kata Fang Lin, dia tidak bisa menahan tawa, dan tawanya dipenuhi dengan sarkasme dan ejekan yang dalam.
Apa yang kamu tertawakan? Fang Lin mendengus. Wanita bergaun merah itu tertawa sebentar, lalu berkata kau memang tahu banyak, tetapi keempat pembasmi dari balai pembasmian tersembunyiku tidak akan pergi hanya untuk orang sepertimu. Sasaran mereka hanyalah orang-orang kuat di atas alam tulang roh. Kau pikir kau siapa? Fang Lin tidak menunjukkan ekspresi terkejut saat mendengarnya. Keempat pembasmi dari aula pembantaian tersembunyi, angin, guntur, air, dan api, dapat disebut sebagai raja pembasmi dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Hanya pria yang benar-benar kuat yang akan menjadi target keempat pembasmi ini. Lagi pula, jika benar-benar keempat orang mengerikan ini yang bertindak, Fang Lin pasti sudah lama mati, dan dia tidak akan punya waktu untuk berdebat dengan orang lain di sini. Wanita berpakaian merah itu tampak sedikit tidak sabar. Dia dengan lembut meremas sehelai rambutnya dengan satu tangan dan berkata, karena kamu membasmi Meng Yuan untukku, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Fang Lin mencibir aku juga bisa memberimu kesempatan, cepatlah keluar dari sini, atau aku akan melepas rokmu yang menyebalkan itu, lalu mengikatmu dan menggantungmu di pohon. Wanita berbaju merah itu tersenyum lebih lebar. Aku tidak menyangka kau akan menyukai ini. Jika kau punya nyali, datanglah dan hancurkan aku. Bagi Fang Lin, kata-kata ini lebih terasa seperti godaan. Tetapi pada saat ini, aura tak kasat mata terpancar dari wanita berbaju merah itu. Saat tangan giok itu mendorong, sebuah jejak telapak tangan merah terdengar bersiul. Fang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menusukkan tombaknya. Dengan suara keras, Fang Lin melangkah mundur beberapa kali, tangannya sedikit gemetar, dan terlihat jelas keterkejutan di wajahnya. Tulang spiritual setengah langkah. Fang Lin berkata diam-diam. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita berjubah merah belum mencapai alam tulang spiritual sebenarnya, namun itu juga berada pada tingkat tulang spiritual setengah langkah. Jika dia adalah pendekar biasa, Fang Lin tidak akan peduli, tapi wanita ini adalah pembasmi nomor 1 di aula pembantaian tersembunyi, kekuatannya luar biasa. Sekalipun dia hanya setengah langkah lagi dari tulang spiritual, dia dapat mengeluarkan kekuatan yang setara dengan pusat kekuatan tulang spiritual sejati. Tidak buruk, tidak buruk. Tidak heran balai pembasmian tersembunyiku gagal satu demi satu. Kekuatan seperti itu layak untuk kulakukan, Hong Ji, kata wanita berjubah merah. Fang Lin tidak berkata apa-apa, tetapi sudah memegang lampu kuno Dewa Api di tangannya. Bakar semua pakaianmu, Fang Lin berkata, dan darahnya menetes ke lampu kuno Dewa Api. Tiba-tiba api kembali membubung tinggi ke langit dan menjalar ke arah wanita berbaju merah. Namun, wanita berbaju merah itu tidak panik sama sekali, seolah-olah dia menduga akan terjadi sesuatu yang tidak biasa. Aku pernah melihat harta karunmu sebelumnya, kata wanita berbaju merah itu sambil mengeluarkan labu hitam. Begitu labu hitam ini muncul, kekuatan hisap yang kuat keluar dari mulut labu. Ledakan-ledakan-ledakan. Api yang dilepaskan oleh lampu Dewa Api kuno dipengaruhi oleh kekuatan hisap dan terhisap ke dalam labu hitam seperti sungai yang memasuki laut. Sekalipun nyala api dari lampu kuno Dewa Api sangat tajam dan merupakan api dari inti bumi, namun pada saat ini nyala api itu sama sekali tidak efektif, seluruh nyala api telah diserap oleh labu hitam. Haha, bagaimana menurutmu? Tanpa api ini, coba aku lihat bagaimana kau bisa membakar rokku. Wanita yang memakai rok merah itu berkata dengan nada provokatif, dengan sarkasme di matanya. Mata Fang Lin tampak suram. Semenjak dia memperoleh lampu kuno Dewa Api, setiap kali dia menggunakan harta karun ini, hampir selalu berhasil. Namun kali ini tidak berhasil. Aku tidak percaya, mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu kumpulkan. Fang Lin menggertakkan giginya dan meneteskan setetes darah lagi ke dalam lampu kuno Dewa Api. Ledakan, semburan api lainnya membumbung keluar, menutupi langit dan menuju ke arah wanita berpakaian merah itu. Titik. Tidak ada gunanya. Labu saya khusus digunakan untuk menampung harta karun Anda. Wanita berpakaian merah itu menggelengkan kepalanya sedikit, tampak sangat meremehkan. Seperti yang diduga, api dari lampu kuno Dewa Api diserap sekali lagi. Labu hitam itu bagaikan lubang tanpa dasar, tidak peduli seberapa banyak api yang diserapnya, tidak ada pengaruhnya. Sebaliknya, Fang Lin membuang 2 tetes darah dan esensi dengan sia-sia, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali, dan wajahnya tampak sedikit tidak senang. Pada saat ini, Fang Lin menyimpan lampu Dewa Api kuno. Meskipun harta ini sangat kuat, namun tidak ada gunanya saat ini dan tidak perlu digunakan lagi. Pada saat ini, suara Guqin terdengar lagi. Ternyata Dugunian telah pulih sebagian kekuatannya dan memainkan Guqin lagi. Begitu bunyi piano itu terdengar, suara itu langsung menuju ke wanita yang berbaju merah. Gadis kecil, permainan pianomu cukup merepotkan. Biar aku yang mengurusimu terlebih dahulu. Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening, mencibir, dan melompat langsung ke arah Dugunian. Kelopak mata Fang Lin berkedut,
dia menginjak langit ke-9 dan segera mengejarnya. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan benda aneh. Ini adalah bola yang tampaknya terbuat dari kulit khusus. Sangat elastis ketika diremas di tangan. Fang Lin mengeluarkannya, mengalirkan energi internalnya di dalam bola, dan melemparkannya langsung ke arah Dugunian. Bola itu sampai ke Dugunian sebelum wanita berpakaian merah itu bergerak, dan dengan keras, bola itu melilit Dugunian dan Gukinnya di dalam bola itu. Wanita dalam gaun merah itu memfokuskan pandangannya, lalu dia melesatkan tangan gioknya, mendarat keras pada bola itu. Tiba-tiba bola itu terpental mundur beberapa jauh dan terus bergetar, namun tidak patah meski di telapak tangan, itu pertanda bola itu sangat kuat. Fang Lin menghela napas lega saat melihat ini. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk menyelamatkan Dugunian sekarang, jadi dia hanya bisa membuang benda ini untuk melindungi Dugunian sementara. Bola ini diperoleh dari tas 9 istana Gu Daofeng dahulu kala setelah kematiannya. Saya pikir bola itu sangat aneh pada waktu itu, tetapi saya tidak pernah menggunakannya sampai hari ini ketika bola itu mulai dimainkan. Dugunian berada di dalam bola, dan meskipun dia sedikit terkejut, setelah menyadari bahwa ini adalah harta karun Fang Lin, dia menjadi tenang dan terus memainkan Gukin di dalam bola. Meskipun dia berada di bola aneh ini, suara Gukin dapat ditransmisikan tanpa terpengaruh sama sekali. Wanita berbaju merah itu marah dan tak lagi menghiraukan Dugunian yang sedang berada di pesta dansa. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Fang Lin dengan dingin. Fang Lin mengeluarkan raungan panjang, dan pakaian tempur kilin menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan ki dan darah melonjak liar, seolah-olah bayangan naga sungguhan dan burung phoenix dewa sedang berkeliaran di sekitar Fang Lin. Tombak tulang Xuan Haijiao tiba-tiba menusuk dengan momentum yang tak terhentikan, langsung menuju wajah wanita berpakaian merah. Wanita berpakaian merah itu mengulurkan kedua tangannya, dan dalam sekejap, dia benar-benar meraih tombak tulang Jiao Xuan Hai milik Fang Lin. Hah! Fang Lin terkejut. Wanita ini begitu kuat sehingga dia dapat menangkap tembakannya yang sangat tajam dengan tangan kosong. Wanita berpakaian merah itu memegang tombak dengan kedua tangannya, menggerakkan tubuhnya, dan menginjak-injak Fang Lin dengan kaki gioknya. Wah! Fang Lin menangkis dengan tinjunya, namun terkena pukulan keras dan berulang kali mundur sambil memegang tombak tulang Xuan Haijiao. Meskipun tubuhmu kuat, sayangnya aku sudah memadatkan setengah dari tulang spiritualku. Tubuhmu tidak dapat dibandingkan dengan milikku. Wanita berpakaian merah itu berkata dengan dingin dan merendahkan. Fang Lin tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi hatinya merasa sedikit berat. Wanita berpakaian merah itu memang hanya selangkah lagi dari alam tulang spiritual. Selama tulang-tulang spiritualnya terkondensasi sepenuhnya, dia akan menjadi pusat kekuatan tulang spiritual sejati. Dan sekarang, bahkan meskipun dia belum sepenuhnya memadatkan tulang spiritualnya, setengah saja tulang spiritualnya sudah cukup untuk membuat Fang Lin tidak berdaya. Alasan mengapa tulang spiritual disebut tulang spiritual adalah karena tulang prajurit telah mengalami perubahan mendasar. Jika kita tidak berbicara tentang tulang spiritual, tulang seorang pejuang setara dengan kayu keras. Jika bicara tulang spiritual, tulang prajurit setara dengan besi hitam. Perbedaan mendasarnya adalah tubuh fisik seorang pendekar tulang spiritual sama sekali tidak mampu menghancurkan seorang pendekar tulang spiritual dalam segala aspek. Wanita berpakaian merah telah memadatkan setengah tulang spiritual tubuhnya. Tidak peduli apakah itu tubuh bagian atas atau bagian bawah, dalam hal tubuh fisik, Fang Lin memang lebih lemah dari wanita ini. Jadi bagaimana jika kau hanya memiliki setengah tubuhmu sebagai tulang spiritual? Aku masih bisa membasmimu, kata Fang Lin. Benar-benar lelucon. Kamu hanya berada di level pertama dari jalur spiritual. Meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak memiliki peluang dalam menghadapi celah yang sangat penting seperti itu. Wanita berpakaian merah itu mencibir. Pada saat ini, suara piano terus terdengar dan menyerbu pikiran wanita berbaju merah itu. Brengsek, ekspresi wanita berpakaian merah itu sedikit berubah. Dia tidak takut pada Fang Lin, dan bahkan memandang rendah padanya, tetapi musik piano Dugunian membuatnya sedikit kesal. Suara piano itu sangat aneh dan bervariasi. Yang tadinya merupakan suara pembasmian yang ganas dan tajam, tetapi tiba-tiba berubah menjadi suara jahat yang menggetarkan pikiran. Wanita yang berpakaian merah itu merasakan sakit kepala yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar dari pikirannya, dan banyak kenangan masa lalu muncul seperti air pasang. Ah! Wanita berpakaian merah itu berteriak, namun kemudian selembar kertas kuning melayang keluar dari tas 9 istana miliknya. Dengan aura yang tak terlukiskan, kertas kuning itu dengan lembut jatuh di kepala wanita berbaju merah dan menghilang. Saat kertas kuning itu menghilang, wanita berbaju merah itu kembali tenang. Meski wajahnya masih pucat dan keringat dingin di dahinya, dia tidak lagi terganggu oleh alunan piano Dugunian. Suara piano yang sangat kuat. Itu benar-benar membuatku menggunakan jimat penenang jiwa.
Sungguh menjijikkan. Wanita berpakaian merah itu berkata sambil menggertakkan giginya. Ekspresi santainya sebelumnya sudah lama hilang. Wanita berpakaian merah itu meledak dalam energi internal, dan tangan setan merah muncul. Semua tangan setan merah ini membawa aura aneh dan kuat, disertai dengan ledakan raungan melengking wanita. Fang Lin tidak berani ceroboh. Dia membuka mata rohaninya, ingin menggunakan kekuatan mata rohaninya untuk menekan tangan-tangan jahat merah ini. Meski ada pengaruhnya, namun pengaruhnya sangat lemah. Kekuatan tangan ajaib ini memang luar biasa, dan kekuatan mata spiritual tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya. Ketika tangan setan merah menyerang, Fang Lin tidak ragu sama sekali. Dia menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan tombak kuno yang sudah lama tidak digunakan. Begitu tombak kuno itu muncul, ia melepaskan aura pembasmi yang sangat mengerikan, seolah-olah semua makhluk hidup antara langit dan bumi menjadi sasaran pembantaiannya. Hah! Ketika wanita berpakaian merah itu melihat tombak kuno itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan perasaan krisis yang tak terkatakan melonjak dalam hatinya. Aura pembasmi meledak, dan pasangan tangan setan merah yang menyerang tampaknya telah bertemu musuh alami mereka. Saat mereka bersendewa dengan aura pembasmi, mereka semua pingsan. Adegan ini mengejutkan wanita berbaju merah itu, dan perasaan gelisah di hatinya bertambah kuat. Pada saat yang sama, Fang Lin menggenggam tombak kuno itu, dan seketika aura pembasmi menyelimuti seluruh tubuh Fang Lin, dan kegilaan memenuhi hatinya. Tampaknya ada suara dalam kegelapan yang menyihir Fang Lin, memintanya untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Fang Lin sudah lama tidak merasakan perasaan gila membasmi seperti ini. Rasanya sudah lama berlalu sejak terakhir kali dia menggunakan tombak kuno. Dengan rambut merah, mata merah, dan aura pembasmi, Fang Lin saat ini benar-benar berbeda dari biasanya. Dengan gerakan kakinya, Fang Lin bergegas ke depan wanita berpakaian merah seperti hantu. Aura pembasmi yang menguasai bagaikan lautan membuat wanita berpakaian merah itu merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada jarum perak yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke dalam tubuhnya. Titik. Tombak kuno itu terentang dan mengarah langsung ke jantung wanita berpakaian merah. Pada saat hidup dan mati, wanita berbaju merah bereaksi sangat cepat, memutar tubuhnya untuk menghindari titik vital. Engah, tombak kuno itu langsung menusuk bahu kiri wanita itu dan merobek lengannya. Darah mengucur deras dan menetes ke tubuh Fang Lin, membuatnya tampak semakin mengerikan. Wanita berpakaian merah itu menjerit kesakitan. Bukan hanya lengannya yang patah, tetapi aura pembasmi masih berkecamuk di tubuhnya. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan punya kesempatan bertahan hidup. Melarikan diri. Pada saat ini, wanita berpakaian merah itu hanya ingin melarikan diri dari sini, dan menjauh dari Fang Lin yang menakutkan ini. Namun Fang Lin sudah terlanjur dipenuhi hawa membasmi, tidak memberi kesempatan kepada perempuan berbaju merah itu untuk kabur, dan mengejarnya dari dekat. Brengsek, wanita berpakaian merah itu mengumpat dengan marah, wajahnya pucat dan ada kebencian di matanya. Dia menamparkan tas 9 istana, mengeluarkan selembar batu giok, dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Batu giok itu pecah, lalu muncullah sebuah cahaya merah yang langsung melingkupi wanita berbaju merah itu, lalu lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Melihat ini, Fang Lin menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak dapat menghentikan wanita berbaju merah itu dan membiarkannya melarikan diri. Namun, wanita dalam gaun merah itu mengalami patah satu lengan, dan ada banyak aura pembasmi dari tombak kuno yang menyerang tubuhnya. Menurutku, meskipun dia bisa lolos, hidupnya tidak akan mudah. Setelah menyimpan tombak kuno, Fang Lin kembali ke keadaan semula. Dia merasa pusing dan tidak dapat menahan senyum pahit. Tombak kuno ini sudah tidak digunakan lagi. Sekarang setelah saya menggunakannya, saya merasa sedikit tidak nyaman. Tenaga dalamnya hampir habis terkuras, dan ia juga kehilangan 2 atau 3 tetes saripati dan darah. Fang Lin sedang dalam kondisi buruk saat ini. Kalau dia bertemu dengan orang dari balai pembasmian tersembunyi yang datang menyerangnya lagi, dia akan berada dalam krisis hidup dan mati. Pada saat itu, Fang Lin melepaskan Dugunian dari bola, dan keduanya kembali ke kapal terbang. Dugunian mengemudikan perahu terbang, sementara Fang Lin meminum ramuan dan duduk bersila bermeditasi untuk memulihkan diri. Untungnya, dalam 3 hari berikutnya, mereka tidak bertemu siapapun dari aula pembasmian tersembunyi, yang membuat Fang Lin dan Dugunian bernapas lega. 3 hari kemudian, kapal terbang itu memasuki wilayah kerajaan Qian. Fang Lin berdiri di atas kapal terbang, menatap kerajaan Qian yang luas di bawahnya, dan pikirannya tak dapat berhenti merasa linglung. Saya kembali. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Kapal terbang itu tidak berhenti lama dan langsung menuju ke Sekte Xixia. Kali ini Fang Lin kembali ke kerajaan Qian terutama untuk menyembuhkan penyakit bawaan Han Yinyu, dan untuk melihat bagaimana keadaan Sekte Xixia sekarang. Setelah menyelesaikan urusannya,
Fang Lin tidak akan tinggal di kerajaan Qian, dan akan kembali ke paviliun Tiankui. Di antara gunung-gunung yang berkesinambungan, ada 3 yang tertinggi, satu adalah Danzong, satu adalah Wuzong, dan yang tertinggi lainnya adalah puncak Zixia. Ketika perahu terbang mendarat di depan gerbang gunung Sekte Zixia, para murid yang menjaga gunung segera menyadarinya. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke Sekte Zixia? Keempat murid yang menjaga gunung memegang pedang panjang dan menatap Fang Lin dan Du Gunian dengan mata waspada. Fang Lin memperhatikan keempat murid penjaga gunung itu. Mereka semua masih sangat muda, dan dilihat dari pakaian mereka, mereka tampaknya adalah murid-murid yang bersenjatakan pedang, yakni murid-murid Wuzong tingkat terendah. Apakah kamu tidak mengenalku? Fang Lin menatap keempat murid penjaga gunung dengan tatapan aneh. Keempat pemuda itu semua tertegun, lalu menatap Fang Lin, tetapi masih menggelengkan kepala. Haha, sepertinya kamu tidak populer. Saat kamu kembali ke Sekte Zixia, tidak ada yang mengenalimu. Du Gunian menertawakannya tanpa rasa bersalah. Fang Lin agak tidak berdaya dan hanya bisa berkata kepada keempat orang itu, saya Fang Lin. Begitu nama Fang Lin disebut, mereka berempat terkejut. Alasannya adalah karena di Sekte Zixia, Fang Lin telah menjadi tokoh legendaris. Perbuatannya diwariskan ke Sekte Dan Sekte Wu. Yang membuat mereka paling bangga adalah bahwa Fang Lin mengalahkan para prajurit berbakat dari 2 negara lainnya secara berturut-turut dalam kompetisi 3 kerajaan, dan menjadi jenius alkimia nomor 1 di 3 kerajaan. Mereka berempat akhirnya mengenalinya. Penampilan Fang Lin sangat mirip dengan deskripsi yang diberikan oleh saudara-saudari senior itu. Apakah kamu benar-benar kakak senior Fang Lin Fang? Keempat orang itu bertanya dengan kaget. Bahkan sekarang pun mereka masih merasa sedikit tidak percaya. Fang Lin tersenyum dan mengeluarkan token identitas yang diberikan Han Loyun kepadanya. Begitu token itu keluar, keempat murid yang menjaga gunung langsung mempercayainya. Token ini hanya dimiliki oleh pengikut sejati Zixia dan tidak dapat dipalsukan. Seketika itu juga salah seorang murid penjaga gunung membunyikan lonceng emas tak jauh dari sana, dan bunyi lonceng itu pun menyebar ke seluruh Zixia. Kakak senior Fang kembali. Fang Lin tampak tak berdaya, dia tidak ingin membuat keributan besar, tetapi itu tidak dapat dihindari saat ini, jadi dia hanya bisa berdiri di sini dan menunggu. Tak lama kemudian, seluruh Sekte Zixia menjadi gempar. Fang Lin akan kembali ke Sekte Zixia dalam waktu dekat. Hanya sedikit orang seperti Han Loyun yang mengetahui hal itu, sementara kebanyakan orang tidak menyadarinya sama sekali. Sekarang setelah mereka tahu bahwa kebanggaan Sekte Zixia telah kembali, banyak murid Sekte Dan Sekte Wu bergegas ke gerbang gunung untuk melihat sekilas Fang Lin. Beberapa murid baru yang masuk ke Sekte Zixia masih sedikit bingung, tetapi ketika mereka melihat begitu banyak murid menuju gerbang gunung, mereka mengikuti dan berlari menuju gerbang gunung. Pemimpin Sekte Han Loyun, bersama sekelompok pejabat senior, muncul di gerbang gunung terlebih dahulu. Han Loyun tampak sama seperti biasanya, tanpa banyak perubahan. Di sampingnya, Han Yinyu yang lembut dan pendiam tengah menatap Fang Lin dengan penuh kegembiraan. Ada banyak wajah yang dikenalnya, termasuk Ketua Danzong Yan Zhengfeng, Ketua Wuzong Xing Tianxiao, Meng Wuyu, Mu Yan, Qian Taisang dan lainnya, semuanya datang untuk menyambut Fang Lin kembali ke Xixiazong. Murid Fang Lin, salam untuk guru. Fang Lin membungkuk dan memberi hormat. Secara nama, Han Loyun masih gurunya. Meskipun kekuatan Fang Lin saat ini mungkin tidak lebih lemah dari Han Loyun, Fang Lin tidak akan lalai sedikit pun karena ini, dan masih menghormati Han Loyun sebagai murid. Sikap Fang Lin membuat banyak orang di Sekte Zixia merasa hangat. Banyak dari mereka yang masih khawatir bahwa Fang Lin tidak lagi sama seperti sebelumnya. Apakah dia masih menghormati mereka, mantan guru seniornya? Sekarang tampaknya Fang Lin masih Fang Lin, dan tidak berubah sama sekali karena peningkatan kekuatannya. Han Loyun menatap Fang Lin dari atas ke bawah sambil tersenyum, matanya dipenuhi kegembiraan dan kepuasan yang tak terselubung. Sekarang aku harus memanggilmu Tuan Fang. Han Loyun berkata sambil tersenyum. Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, Guru, Anda bercanda. Saya selalu menjadi murid Sekte Zixia dan murid guru. Tidak ada yang berubah. Memang, Fang Lin sekarang adalah seorang alkemis lima ding dan memiliki status dan kekuasaan tinggi di aliansi alkimia. Di tempat seperti 3 kerajaan, status seorang ahli alkimia bahkan lebih tinggi dari Kaisar Xuan. Jika Fang Lin benar-benar ingin berpura-pura, maka semua orang di Sekte Zixia, termasuk Han Loyun, harus memberi hormat kepada Fang Lin dan tidak boleh mengeluh. Namun Fang Lin merendahkan sikapnya sejak awal, dan menempatkan dirinya pada posisi junior dan murid. Dengan cara ini, Han Loyun dan yang lainnya tidak perlu memberi penghormatan kepadanya, seorang ahli alkimia. Tentu saja, para tetua di sekte tersebut tidak perlu memberi hormat kepada Fang Lin, tetapi banyak murid Sekte Zixia yang hadir harus memberi hormat. Salam,
Guru Fang. Banyak pengikut Sekte Zixia memberi hormat kepada Fang Lin sambil mengepalkan tangan, suara mereka menyatu. Fang Lin tersenyum dan berkata dengan keras, rekan-rekan muridku, tidak perlu bersikap sopan. Aku juga murid Sekte Zixia. Kalian tidak perlu memanggilku Master He. Melihat Fang Lin begitu mudah didekati, beberapa pengikut Sekte Zixia yang tidak mengenal Fang Lin merasa sangat senang. Tuan Han, Anda terus mengenang masa lalu bersama Fang Lin. Apakah Anda sudah melupakan saya? Du Gunian berkata dengan tidak puas. Han Loyun tersenyum dan berkata, Du Gunian datang dari jauh, jadi wajar saja kami sangat disambut. Bagaimana mungkin kami bisa melupakanmu? Lebih seperti itu, Du Gunian berkata, dan kemudian dia secara alami melingkarkan lengannya di sekitar Fang Lin, merasa seperti seekor burung kecil. Fang Linton merasa malu, tetapi bukanlah ide yang bagus untuk begitu saja mendorong Du Gunian di depan banyak orang, kalau tidak gadis ini mungkin akan menjadi lebih gila. Namun kedekatan antara Du Gunian dan Fang Lin menyebabkan perubahan halus dalam ekspresi semua orang dari Sekte Zixia yang hadir. Terutama Han Loyun dan pejabat tinggi Sekte Zixia lainnya, Du Gunian bertindak seperti itu di depan banyak orang, seakan-akan ingin memberitahu mereka bahwa Fang Lin adalah miliknya, Du Gunian, dan tak seorang pun bisa mengincarnya. Namun, semua orang segera teringat rumor bahwa Fang Lin telah menyebabkan keributan besar di Xuandu dan berperang melawan Kaisar Xuan untuk Du Gunian. Meskipun sulit dipercaya, sekarang tampaknya hubungan antara keduanya memang tidak biasa. Han Yinyu tetap tenang dan anggun seperti biasanya, tetapi saat dia melihat Fang Lin dan Du Gunian begitu dekat, masih ada sedikit kehilangan di kedalaman matanya. Bahkan Han Yinyu sendiri tidak tahu mengapa dia merasa sedikit tersesat. Masuklah, kamu sudah lama tidak kembali. Han Loyun berkata, dan kemudian semua orang memasuki Sekte Zixia. Fang Lin diam-diam melepaskan tangan Du Gunian. Gadis itu masih sangat tidak senang, tetapi dia tahu batasnya dan tidak terus mengganggunya. Banyak murid telah tersebar untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan Han Loyun serta pemimpin tingkat tinggi Liga dan lainnya menemani Fang Lin dan yang lainnya. Zixiazi masih terlihat sama seperti sebelumnya, tanpa banyak perubahan, yang membuat Fang Lin merasa sangat akrab dan dekat dengannya. Tuan, mengapa Xiao Xing tidak muncul? Fang Lin bertanya pada Han Loyun sambil berjalan. Han Loyun berkata gadis itu sedang menyendiri, dan sudah mencapai titik kritis. Mungkin dia akan keluar dan menemuimu dalam beberapa hari. Fang Lin mengangguk. Han Xiaoxing adalah seorang jenius dalam kultivasi dan juga telah memasuki tahap ketiga pertempuran para jenius. Sekarang mungkin menjadi momen krusial untuk sebuah terobosan. Setelah beberapa saat, semua orang menemani Fang Lin ke Danzong. Disinilah Fang Lin memulai hidupnya. Banyak hal terjadi di Danzong, beberapa di antaranya tidak dapat diingat Fang Lin, tetapi dia masih ingat beberapa hal. Berpikir kembali ke saat dia berada di Sekte Dan, kepala Biksu Gu Daofeng telah menekannya berkali-kali, dan dia bahkan pernah dipenjara di penjara gua penekan setan. Tentu saja, ini semua adalah masa lalu, dan Fang Lin sudah lama berhenti menganggapnya serius. Sekarang setelah dia kembali ke Danzong, dia lebih dipenuhi dengan emosi. Banyak orang di Danzong adalah wajah-wajah lama. Kenalan lama seperti Susangao dan Wu Mengsheng sudah memiliki status yang cukup besar di Danzong. Tentu saja ketika mereka bertemu Fang Lin, mereka tidak dapat menghindari beberapa sapaan. Namun, Fang Lin jelas merasakan bahwa ketika Susangao dan teman-teman lama lainnya berbicara kepadanya, ada sedikit lebih banyak rasa hormat, tetapi kurang persahabatan sebagai sesama siswa. Meskipun Fang Lin agak tidak berdaya tentang hal ini, tidak ada yang dapat dilakukannya. Status dan identitasnya terlalu jauh tertinggal dari Susangao dan yang lainnya. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Sekalipun dia sengaja merendahkan diri, pihak lain tanpa sadar akan merasa kagum padanya. Sekte Dan saat ini dipimpin oleh Yan Zhengfeng. Awalnya, Yan Zhengfeng adalah kepala biara sementara pada masa Gu Daofeng. Akan tetapi, karena Yan Zhengfeng mengelola sekte dan dengan tertib dan semua orang bersatu, yang jauh lebih baik dibandingkan saat Gu Daofeng berkuasa, Yan Zhengfeng diizinkan duduk di posisi kepala biara. Atas permintaan Han Loyun, Fang Lin memberikan ceramah di Danzong. Tidak peduli apakah seseorang adalah murid Danzong atau bukan, selama dia berasal dari Zixiazong, dia bisa datang dan mendengarkan. Fang Lin tidak menolak, karena ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Isi ceramahnya tentu saja berkisar seputar alkimia. Fang Lin sekarang adalah ahli alkimia, dan apa yang dibicarakannya sangat berguna bagi para tetua dan murid sekte alkimia. Bagi para alkemis Danzong, sebagian besar dari mereka memperoleh banyak manfaat dari ceramah yang hanya berlangsung setengah jam, seolah-olah mata mereka tiba-tiba terbuka dan mereka memperoleh banyak pengetahuan. Kuliah hari ini berakhir di sini. Seni alkimia itu luas dan mendalam. Kalian semua adalah murid sekte alkimia. Mungkin kalian akan muncul di aliansi alkimia di masa depan.
Aku sangat optimis tentang kalian. Fang Lin berkata kepada banyak murid sekte alkimia dengan tangan di belakang punggungnya dan senyum di wajahnya. Meskipun Fang Lin lebih muda daripada banyak murid-murid ini, di mata semua orang, Fang Lin sudah merupakan orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan para tetua di sekte tersebut. Saudara Fang, saya punya pertanyaan. Tepat ketika Fang Lin hendak menyelesaikan ceramahnya, seorang pemuda dengan wajah kekanak-kanakan berdiri. Dia tampak sedikit malu, tetapi tetap bersuara. Beberapa tetua sekte dan langsung mengerutkan kening, ingin agar pemuda itu diam dan duduk, takut tindakannya yang gegabah akan membuat Fang Lin tidak senang. Pemuda ini, yang mengenakan pakaian seorang murid tingkat rendah, tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, sedikit lebih muda dari Lin, dengan wajah seperti anak kecil. Zhang Xiaobao, duduklah. Seorang tetua dan Zong berteriak dan menatap Fang Lin dengan khawatir. Namun Fang Lin tidak menunjukkan ketidakpuasan sama sekali. Sebaliknya, dia menatap pemuda bernama Zhang Xiaobao dengan penuh minat. Penatua, saya memiliki beberapa keraguan dalam benak saya dan berharap Guru Fang dapat membantu saya menyelesaikannya. Mengapa Anda meminta saya untuk duduk? Zhang Xiaobao berkata dengan bingung. Tetua sekte dan memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan ini membuatnya merasa sedikit malu. Tidak apa-apa, karena ini adalah kuliah, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat memberitahu saya dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Fang Lin berkata sambil tersenyum, yang menghilangkan rasa malu bagi sesepuh dan Zong. Mendengar ini, Zhang Xiaobao menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Terima kasih, kakak senior Fang. Fang Lin mengangguk dan berkata, aku ingin tahu keraguan apa yang dimiliki saudara muda Zhang. Zhang Xiaobao menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kakak senior Fang tadi, bahwa kita harus berusaha mencapai kesempurnaan bahkan jika kita gagal dalam alkimia. Alkimia pada dasarnya adalah untuk mengejar kesuksesan. Jika kita berusaha mencapai kesempurnaan, kita harus berusaha mencapai kesempurnaan hanya atas dasar keberhasilan dalam alkimia. Jika kita bahkan tidak dapat berhasil dalam alkimia yang paling dasar, bagaimana kita dapat berusaha mencapai kesempurnaan? Fang Lin tersenyum dan berkata, keduanya tidak bertentangan, dan tidak ada sedikit pun pertentangan. Atas dasar berjuang untuk keunggulan, wajar saja jika mampu memurnikan pil yang lengkap. Namun, bagi setiap alkemis, berjuang untuk keunggulan adalah suatu keharusan. Sangat tidak diinginkan untuk merasa puas dengan status quo. Jika Anda dapat memurnikan pil dengan kualitas rendah, maka Anda harus memikirkan mengapa saya tidak dapat memurnikan pil dengan kualitas sedang. Dengan cara ini, Anda akan bekerja lebih keras dan membuat kemajuan. Sebaliknya, jika Anda merasa puas setelah memurnikan pil dengan kualitas sedang, maka hidup Anda mungkin akan berhenti di sini. Perkataan Fang Lin, bagaikan lonceng yang keras, bergema di telinga banyak alkemis yang hadir, mengejutkan pikiran mereka dan memberi mereka sedikit pencerahan. Hal ini terutama berlaku bagi Zhang Xiaobao, yang wajah mudanya menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Terima kasih atas bimbinganmu, saudara Fang. Sekarang aku mengerti bahwa berjuang untuk mencapai keunggulan dan mencapai puncak adalah semangat sejati generasi kita. Zhang Xiaobao membungkuk dalam-dalam dan penuh kekaguman pada Fang Lin. Tidak hanya Zhang Xiaobao, tetapi para alkemis lainnya juga melakukan upacara murid kepada Fang Lin. Meskipun Fang Lin bukanlah guru mereka, namun melalui ajaran hari ini, Fang Lin telah mengajari mereka dan layak mendapatkan rasa hormat mereka. Setelah kelas, Han Loyun dan yang lainnya menemani Fang Lin ke Wuzong. Di Wuzong, tempat yang paling ramai pastilah arena bela diri, tetapi karena kedatangan Fang Lin, tidak ada pengikut Wuzong yang bertanding di arena tersebut. Fang Lin menatap arena itu dan tak dapat menahan diri untuk mengingat adegan saat ia dan Qing Jianzi bertanding di sana. Pada saat itu, dia sedikit lebih baik, dan dia juga mempelajari gerakan tubuh tanpa jejak dari gerakan pedang tanpa jejak Qing Jianzi. Guru, sepertinya aku belum melihat Qing Jianzi. Apakah dia bukan anggota sekte? Memikirkan Qing Jianzi tetapi tidak melihatnya, Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ekspresi wajah Han Loyun sedikit berubah, dan pejabat tinggi lainnya dari sekte Zixia yang hadir juga menunjukkan ekspresi penyesalan dan kemarahan. Fang Lin sangat ingin menyadari ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening apakah sesuatu terjadi pada Qing Jianzi. Murid-murid Wuzong yang hadir semuanya tampak frustrasi dan tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak seorang pun berani berbicara. Suasana tiba-tiba menjadi berat. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Qing Jianzi? Nada bicara Fang Lin menjadi lebih berat, dan tekanan seorang pejuang pembuluh darah spiritual tanpa sadar terungkap. Semua orang yang hadir ketakutan dan mundur. Han Loyun menepuk bahu Fang Lin dan berkata dengan suara yang dalam 3 bulan lalu, Qing Jianzi pergi bepergian, tetapi ketika dia kembali, dia mengalami konflik dengan keluarga Li.
Kemudian, Fang Lin bertanya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Namun, Du Gunian yang berdiri di sampingnya sangat mengenal Fang Lin dan tahu bahwa ini adalah perilaku Fang Lin sebelum dia meledak dalam kemarahan. Han Yinyu menambahkan King Jianzi terluka parah. Meskipun dia telah menggunakan ramuan dan harta karun alami untuk menstabilkan kondisinya, saya khawatir akan sulit untuk mempertahankan kultivasinya. Di mana dia? Fang Lin bertanya. Segera, Fang Lin bertemu King Jianzi di ruang rahasia. Cedera King Jianzi memang serius. Dia terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, napasnya lemah, seperti orang tua yang sudah memasuki usia senja. Setelah melihat King Jianzi, wajah Fang Lin menjadi semakin muram. Dia segera mengambil pil yang telah dibuatnya dan memberikannya kepada King Jianzi. Kemudian, dia mengeluarkan obat kuno berusia 1000 tahun dan mentransfer kekuatan obat kuno itu ke tubuh King Jianzi. Hasilnya, kondisi King Jianzi sedikit membaik, tetapi dia masih belum bangun. Setelah memeriksa, Fang Lin memastikan satu hal, kultivasi King Jianzi sia-sia. 72 meridian rusak parah. Belum lagi tingkat kultivasinya, sulit mengatakan apakah dia bisa berkultivasi lagi di masa depan. Saat keluar dari ruang rahasia, ekspresi Fang Lin sangat muram. King Jianzi adalah sahabatnya di Sekte Zixia, dan mereka mengalami persahabatan yang sama ketika mereka pergi bersama ke gua tak berujung. Tetapi sekarang dia melihat bahwa King Jianzi terluka parah, dan bahkan keterampilan seni bela dirinya pun terbuang sia-sia. Tentu saja kemarahan dalam hatinya dapat dibayangkan. Han Loyun dan yang lainnya menatapnya, dan tidak ada yang berbicara. Apakah kamu sudah tahu cerita lengkapnya? Fang Lin bertanya, suaranya tiba-tiba tenang. Han Yinyu mengangguk, dengan sedikit amarah di matanya, kami telah mengetahui bahwa Li Guanxin lah yang memimpin para prajurit keluarga Li untuk mengepung King Jianzi. Jika bukan karena keluarga kerajaan yang kebetulan datang dan menyelamatkan King Jianzi, saya khawatir King Jianzi bahkan tidak akan dapat menyelamatkan nyawanya. Fang Lin memandang Han Yinyu dan berkata, Sekte Zixia, tidak ada tindakan. Han Yinyu mengerutkan bibirnya dan berkata, Fang Lin, kamu tidak tahu bahwa ada seseorang di keluarga Li yang meninggalkan keluarga Li beberapa dekade lalu dan pergi ke negara Qin. Sekarang orang itu telah kembali dan sangat berkuasa. Dengan orang ini di keluarga Li, kita tidak dapat melakukan apapun terhadap keluarga Li sama sekali. Apakah dia seseorang dari keluarga Li yang kembali dari negara Qin? Mata Fang Lin sedikit menyipit. Tidak mengherankan hal semacam ini terjadi. Secara logika, keluarga Li tidak akan berani menyerang King Jianzi secara terang-terangan. Ternyata ada orang kuat yang mendukung mereka. Apa tingkat kultivasi orang itu? Fang Lin bertanya. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat masalah ini, kalau tidak, dia tidak akan punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Han Yinyu berkata dengan raut wajah khawatir, orang itu sangat kuat. Konon katanya dia dekat dengan alam tulang spiritual. Dia tampaknya adalah murid dari sebuah sekte di negara Qin. Dekat dengan tulang roh. Begitu. Fang Lin mengangguk, niat membasmi terpancar di matanya. Fang Lin, jangan impulsif. Han Loyun memberi saran. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia melayang ke langit, memegang lampu dewa api kuno di tangannya, dengan 81 tungku alkimia berputar di sekelilingnya. Fang Lin. Semua orang berseru, tetapi melihat bahwa Fang Lin telah bergegas keluar dari Sekte Zixia dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Seorang pejabat tinggi Sekte Zixia mendesah. Du Gunian berkata dari samping, apa yang kau takutkan? Itu hanya keluarga Li. Fang Lin sekarang adalah murid dari guru lama Li Gadan. Tidak ada salahnya menghancurkan keluarga Li. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Seorang penatua dari Danlik. Ini terlalu jauh bagi mereka dan sama sekali tidak terbayangkan. Fang Lin sebenarnya adalah murid dari tetua Li Gadan. Bagaimana ini mungkin? Tetapi jika itu benar, maka identitas dan status Fang Lin terlalu mengerikan. Keluarga Li sebenarnya tidak ada apa-apanya. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku ingin pergi dan melihat-lihat juga. Hal seperti ini adalah yang paling menyenangkan. Setelah Du Gunian selesai berbicara, dia juga terbang. Pada saat ini, Fang Lin berada di antara 81 tungku alkimia, penuh aura pembasmi, dan langsung menuju rumah leluhur keluarga Li. Sepanjang perjalanan, para prajurit dari semua sisi kerajaan Qian semuanya terkejut, karena formasi Fang Lin begitu besar, dan 81 tungku alkimia memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Siapa orang ini? Sungguh aura yang mengerikan. Titik. Sungguh pemandangan yang menakjubkan dari 81 tungku alkimia. Ini jelas merupakan orang kuat di atas alam Tianyuan. Saya khawatir itu lebih mengerikan dari Tianyuan. Itu datang dari arah Sekte Zixia. Mungkinkah itu orang kuat dari Sekte Zixia? Kita mau kemana? Mungkinkah keluarga Li? Sangat mungkin ini memang arah menuju rumah leluhur keluarga Li.
Fang Lin datang dengan amarah yang tak terbatas dan kekuatan yang luar biasa, mengejutkan semua orang dimanapun dia berada. Seluruh kerajaan Qian menjadi cemas dan panik karena kemunculan Fang Lin. Setelah beberapa jam, Fang Lin sudah melihat rumah leluhur keluarga Li. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan lampu Dewa Api kuno. Api menyebar dan berubah menjadi lautan api, menutupi rumah leluhur keluarga Li. Berani, lancang, pengadilan kematian. Raungan kemarahan terdengar dari rumah leluhur keluarga Li. Dalam sekejap, puluhan sosok terbang keluar dari rumah leluhur keluarga Li. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa dan mereka semua merupakan pembangkit tenaga listrik Tianyuan. Li Zhendong, kepala keluarga Li, membawa tekanan seorang master Vena spiritual yang kuat dan mengeluarkan harta keluarga untuk melawan lautan api. Para master keluarga Li lainnya semua bergegas menuju Fang Lin, tetapi ketika mereka melihat penampilan Fang Lin, hati mereka bergetar hebat. Fang Lin, itu kamu. Semua orang di keluarga Li terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang tiba-tiba menyerang rumah leluhur mereka adalah Fang Lin. Keluarga Li akan diusir hari ini. Fang Lin memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Melihat selusin tetua dari keluarga Li berlari ke arahnya, dia meninju mereka tanpa ragu atau ampun, tidak memberi ruang bagi mereka. Dengan suara keras, selusin tetua keluarga Li semuanya berubah menjadi kabut darah, tubuh mereka meledak, dan mereka sama sekali tidak mampu menghentikan Fang Lin. Adegan ini membuat semua orang di keluarga Li tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Lebih dari selusin tetua keluarga, semuanya adalah Master Tianyuan dan tokoh terkenal di negeri Qian, bagaimana mereka semua bisa menghilang dalam sekejap. Tangisan, teriakan, dan ratapan datang dari dalam rumah keluarga Li. Mereka semua adalah saudara muda dari belasan tetua keluarga Li yang sedang menangis. Mata Li Zhendong hampir meledak, dan dia bertarung melawan api dengan harta di tangannya. Dia melihat banyak kepala keluarga meninggal secara tragis dan dia langsung memuntahkan darah di tempat. Ibel, dasar Ibel. Para wanita dan anak-anak keluarga Li menunjuk Fang Lin dan mengutuk. Fang Lin bahkan tidak melihatnya saat 81 tungku alkimia terbang keluar dan melayang di atas rumah leluhur keluarga Li. Apa yang akan kau lakukan? Hentikan. Li Zhendong meraung, berusaha sekuat tenaga menghentikan Fang Lin. Saya ingin menghapus nama keluarga Li dari nama saya, dan Anda tidak dapat menghentikan saya. Fang Lin memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan mengaktifkan kekuatan mata spiritualnya, memenjarakan Li Zhendong di udara. Pada saat yang sama, 81 tungku alkimia mulai berputar liar, dan kekuatan formasi muncul, memenjarakan semua anggota keluarga Li dalam formasi tersebut. Mengapa kamu belum muncul juga? Fang Lin mencibir sambil melihat rumah leluhur keluarga Li yang berantakan. Tepat saat dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria terbang keluar dari kedalaman rumah leluhur, membawa aura yang sangat kuat, dan langsung menuju ke arah Fang Lin. Ini adalah seorang pria berusia 50-an, mengenakan jubah hitam longgar, dengan wajah muram dan penuh amarah. Tidak peduli siapapun kamu. Siapapun yang membasmi seseorang dari keluarga Li Ku harus mati. Keluargamu dan sektemu juga akan dimusnahkan karena ini. Pengunjung itu meraung dengan marah. Fang Lin tersenyum dingin sambil memandang rendah pengunjung itu. Dasar kau konyol, kau bahkan tidak tahu kalau kau akan mati. Pria berjubah hitam itu terkejut melihat wajah muda Fang Lin. Kemudian dia memperhatikan aura Fang Lin, yang tampaknya hanya berada di tingkat Vena spiritual, dan tampaknya dia bahkan belum mencapai tingkat kelima Vena spiritual. Dia langsung merasa lega. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke keluarga Li Ku untuk membuat masalah dan membasmi orang? Meskipun demikian, lelaki berjubah hitam itu tidak menjadi buta karena amarahnya. Sebaliknya, dia ingin mengetahui latar belakang Fang Lin terlebih dahulu. Lagi pula, menurut pendapat pria berjubah hitam itu, Fang Lin berani melakukan ini, mungkin karena dia punya sesuatu untuk diandalkan. Terlebih lagi, Fang Lin terlihat sangat muda, tetapi dia memiliki alam dan kekuatan yang luar biasa. Harta karun di tangannya tampak sangat luar biasa. Dia mungkin memiliki asal-usul yang tidak biasa. Jika dia dengan gegabah menyinggung suatu keluarga besar atau kekuasaan besar, itu tidak akan baik. Fang Lin mencibir. Kenapa? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memusnahkan sekte dan keluargaku? Kenapa kamu takut sekarang? Pria berjubah hitam itu sangat marah. Dia adalah seorang pendekar kuat di tingkat ke-9 dari alam pembuluh roh dan tidak jauh dari alam tulang roh, tetapi dia dipandang rendah oleh orang lain, sehingga banyak anggota keluarganya yang terbasmi. Tentu saja dia tidak bisa menelan penghinaan ini. Nak, karena kau telah membasmi seseorang dari keluarga Li Ku, kau harus membayar harganya. Lelaki berjubah hitam itu meraung dan melancarkan serangan telapak tangannya, yang melepaskan tenaga dalam yang dahsyat. Fang Lin tidak berkata apa-apa, dan menggunakan tinju kilin untuk menangkis serangan telapak tangan dari pria berjubah hitam. Hah, seni bela diri seperti ini.
Pria berjubah hitam itu terkejut. Ilmu bela diri yang dipertunjukkan Fang Lin juga sangat luar biasa, sehingga membuatnya merasa sangat tertekan. Fang Lin tidak terjerat dengan pria berjubah hitam itu, tetapi mengubah targetnya. Tombak tulang Xuan Haijiao muncul dan langsung menuju Li Zhendong. Kamu berani. Pria berjubah hitam itu meraung dan mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Wajah Li Zhendong dipenuhi kengerian. Seluruh tenaganya keluar dan dia nyaris lepas dari belenggu Fang Linling. Dia berusaha sekuat tenaga menahan tombak tulang Xuan Haijiao. Engah. Namun, itu tidak ada gunanya. Li Zhendong hanya berada pada urat spiritual tingkat keempat dan tidak dapat menghalangi tembakan kekuatan penuh Fang Lin. Tombak itu dengan kuat menusuk dada Li Zhendong dan keluar dari belakang, memunculkan genangan darah yang menyilaukan. Semua orang di keluarga Li yang berada di tanah benar-benar tercengang. Apakah keluarga Li benar-benar akan dihancurkan hari ini? Tidak hanya belasan kepala keluarga yang meninggal, bahkan kepala keluarga, Li Zhendong, juga meninggal. Pada saat ini, orang-orang yang mendengar berita itu dari segala arah kebetulan melihat Li Zhendong ditembak secara tragis, dan langsung terkejut. Orang itu adalah Li Zhendong. Kepala keluarga Li benar-benar ditembak mati oleh seseorang. Dia adalah Master Vena Roh yang kuat. Bagaimana dia bisa begitu rentan? Siapakah pemuda ini? Mengapa dia begitu menakutkan? Para prajurit dari kerajaan Qian yang datang setelah mendengar berita itu semuanya sangat terkejut oleh pemandangan ini, terutama kematian tragis Li Zhendong, yang membuat semua orang merasa tidak percaya. Dia adalah patriark keluarga Li saat ini, seorang pembangkit tenaga spiritual sejati, dan pastinya salah satu guru terbaik di negeri Qian. Bagaimana dia bisa dibasmi seperti ini? Tetapi apa yang terjadi di hadapan mereka memaksa mereka untuk percaya bahwa Li Zhendong memang terbasmi, dan dia tidak mempunyai banyak kekuatan untuk melawan, yang berarti bahwa orang yang membasminya jauh lebih kuat daripada Li Zhendong. Pemuda itu tampaknya adalah Fang Lin dari Sekte Xixia. Akhirnya, seseorang di sekitar mengenali wajah Fang Lin dan berseru. Begitu nama Fang Lin disebut, semua orang teringat pada Fang Lin, yang dulunya dikenal sebagai jenius alkimia nomor 1 di 3 kerajaan bawah dan yang mengalahkan jenius negara musuh dalam kompetisi 3 kerajaan. Jadi, bocah ini telah kembali. Tidak heran, rumor mengatakan bahwa bocah ini menyebabkan kekacauan besar di Xuandu dan bahkan Kaisar Xuan meninggal karenanya. Aku tidak menyangka Fang Lin begitu kuat. Sulit untuk dibayangkan. Berapa usianya? Fang Lin datang dengan kekuatan penuh, keluarga Li mungkin akan mendapat masalah. Keluarga Li pantas mendapatkannya. Itu salah mereka sendiri. Semua orang di sekitarnya memandang Fang Lin dengan heran dan kagum. Di mata para pejuang negeri Qian, Fang Lin hanyalah seorang legenda. Fang Lin, apakah kamu Fang Lin? Pria berjubah hitam itu juga mendengar suara-suara di sekelilingnya. Ekspresinya berubah dan dia menatap Fang Lin. Fang Lin melambaikan tangannya, dan tombak tulang Xuan Haijiao kembali ke tangannya, sementara tubuh Li Zhendong terjatuh lemah ke tanah. Patriark keluarga Li saat ini berada di puncak kejayaannya, tetapi ia meninggal di tangan Fang Lin. Mungkin dia sendiri bahkan tidak bereaksi ketika dia dibasmi. Keluarga Li sedang berduka, kepala keluarga terbasmi, dan puluhan Master Tianyuan keluarga tersebut juga tewas. Keluarga besar Li ini telah tamat sepenuhnya. Sekalipun masih ada orang yang hidup, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan di kerajaan Qian seperti sebelumnya. Hari ini, aku, Fang Lin, ingin menghancurkan keluarga Li. Siapa yang bisa menghentikanku? Fang Lin memegang tombak di tangannya, menatap acuh tak acuh pada pria berjubah hitam, dan berkata. Mendengar Fang Lin mengakui identitasnya, mata pria berjubah hitam itu menjadi semakin suram. Bukannya dia belum pernah mendengar nama Fang Lin, tetapi dia tidak menyangka kalau Fang Lin berasal dari negara kecil Qian ini. Akan tetapi, meskipun dia tahu bahwa pemuda itu adalah Fang Lin, pria berpakaian hitam itu tidak berniat melepaskannya. Bagaimanapun, keluarga Li adalah klannya, dan pembasmian seorang anggota keluarga merupakan dendam yang besar. Kamu terlalu sombong. Lelaki berjubah hitam itu berteriak keras, tubuhnya secepat kilat, melesat maju ke arah Fang Lin, sambil menghunus pedang panjang di tangannya. Fang Lin tidak berani mengabaikannya. Bagaimanapun, lelaki berjubah hitam ini adalah pendekar urat spiritual tingkat 9 dan murid salah satu sekte di negara Qin. Dia tidak sebanding dengan prajurit Vena spiritual tingkat 9 biasa. Tombak itu terentang dan bertabrakan dengan pedang di tangan pria berjubah hitam itu. Dengan bunyi dentang, tubuh lelaki berjubah hitam itu bergetar sedikit dan wajahnya berubah lagi. Tubuh yang sangat kuat, pria berjubah hitam itu berkata dalam hati, dan strategi serangannya berubah lagi. Fang Lin maju berperang dengan membawa senjatanya dan melawan laki-laki berjubah hitam. Kedua kubu saling serang dan untuk sesaat sulit menentukan siapa yang menang. Kekuatan pria berjubah hitam ini sungguh luar biasa,
dan ilmu pedangnya sangat unik, yang mengejutkan Fang Lin. Tentu saja Fang Lin tidak menganggapnya serius dan selalu menahan diri. Dia ingin melihat seberapa kuat pengikut Sekte Tiga Kerajaan Atas. Memanggil. Tiba-tiba, pedang panjang di tangan pria berjubah hitam itu berubah lagi, dan energi pedang bersilangan dan terjalin menjadi jaring pedang, menyapu ke arah Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin tidak menahan diri lagi. Setelan tempur kilin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan raungan kilin terdengar, menggemparkan lingkungan sekitar. Fang Lin mengayunkan senjatanya, dan seluruh tenaga dan darah dalam tubuhnya serta kekuatan tulang monster kilin terkumpul ke dalam senjata ini, meledak dengan suara dentuman yang keras. Jaring pedang yang terbentuk dari energi pedang yang saling terjalin segera dihancurkan oleh tembakan Fang Lin. Energi pedang mengalir kemana-mana dan hampir memengaruhi para prajurit yang menonton di dekatnya. Mata pria berjubah hitam itu berubah drastis. Dia tidak menyangka Fang Lin begitu kuat. Untuk sesaat, dia merasa sedikit gelisah. Fang Lin, kau memaksaku untuk membasmimu. Pria berjubah hitam itu berkata dengan marah. Fang Lin mencibir, jangan bilang kau masih menahan diri. Lelaki berjubah hitam itu menggertakkan giginya. Dia memang menahan diri dan tidak ingin menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi melihat betapa kuatnya Fang Lin, dia takut dia harus menggunakan kekuatan aslinya. Aku akan menunjukkan kepadamu seni bela diri Sekte Ling Miaoku. Pria berjubah hitam itu meraung dan tenaga dalamnya melonjak. Suatu kekuatan tak terlihat menyelimuti area dalam jarak 100 kaki. Tidak peduli seberapa terampil orang-orang dalam jarak 100 kaki, mereka semua merasakan tekanan, seolah-olah ada kekuatan yang menekan energi internal mereka. Fang Lin tidak terkecuali, dan dia merasakannya sangat dalam. Pembentukan, ekspresi Fang Lin tetap sama, tanpa banyak perubahan. Namun yang lainnya sangat terkejut. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa energi internal mereka sedang ditekan dan mereka hanya dapat mengerahkan maksimal 50% dari kekuatan mereka. Ini akan berakibat fatal saat berkelahi dengan orang lain. Pria berjubah hitam itu memandang Fang Lin, tetapi dia tidak melihat adanya kepanikan di wajah Fang Lin, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa berpura-pura tetap tenang. Pria berjubah hitam itu berkata dengan nada jahat dan menyerang Fang Lin lagi. Fang Lin tidak bergerak, tetapi matanya terbuka pelan. Cahaya biru muncul, dan kekuatan mata spiritual melonjak keluar, langsung melemahkan kekuatan penekan di sekitarnya, dan tidak lagi berpengaruh pada Fang Lin. Tinju kilin dilempar keluar, dan lelaki berjubah hitam itu terkejut dan mencoba melawan dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak sebanding dengan tinju kilin milik Fang Lin. Darah muncrat keluar, dan lelaki berjubah hitam itu tampak ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Fang Lin tidak terpengaruh sama sekali. Apakah ini yang disebut seni bela diri Sekte Ling Miao? Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu, seorang murid Sekte Ling Miao, tidak pandai belajar seni bela diri, atau apakah Sekte Ling Miao sendiri sangat buruk. Fang Lin berkata dengan nada meremehkan, menginjak langit ke-9, dan muncul di belakang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu juga bereaksi sangat cepat, berbalik dan mengayunkan pedangnya, tetapi Fang Lin lebih cepat darinya dan menghindarinya dengan mudah. Pukulan lain datang, menghantam keras punggung pria berjubah hitam itu. Kali ini lelaki berjubah hitam itu merasa seperti dipukul dengan keras. Dia terhuyung dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Fang Lin, beri aku ruang. Aku murid Sekte Ling Miao. Jika kau terus menggangguku, kau akan membawa malapetaka bagi Sekte Ling Miao. Melihat bahwa ia bukan tandingan lawannya, pria berjubah hitam itu mengeluarkan Sekte Ling Miao di belakangnya untuk mengancam Fang Lin. Fang Lin menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak tahu apa itu Sekte Ling Miao. Aku hanya tahu bahwa kalian berasal dari keluarga Li. Karena keluarga Li telah melakukan kesalahan, kalian harus menanggung akibatnya bersama-sama. Pria berjubah hitam itu semakin terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia juga menjadi semakin marah dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membasmiku? Fang Lin tersenyum menghina dan mengaktifkan lampu Dewa Api kuno. Api berkobar ke angkasa dan menyerbu ke arah pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu ketakutan dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara Fang Lin terngiang di telinga lelaki berjubah hitam itu, namun Fang Lin telah datang dari belakangnya tanpa diketahui seorang pun. Lelaki berjubah hitam itu menggertakkan giginya, mengayunkan pedangnya ke arah Fang Lin, dan menamparkan tas istana 9 miliknya, serta mengeluarkan sebuah lonceng. Ding-aling. Ketika bel berbunyi, pikiran Fang Lin sedikit terguncang, dan gerakan tangannya tertunda sejenak. Melihat kejadian itu, laki-laki berjubah hitam itu menampakkan raut wajah yang garang dan kejam, lalu menusukkan pedangnya ke jantung Fang Lin. Dentang. Akan tetapi, pedang itu tiba-tiba menembus baju tempur kilin dan gagal melukai Fang Lin. Bagaimana itu mungkin? Lelaki berjubah hitam itu melotot dan ingin menyimpan pedangnya lalu melarikan diri lagi. Namun,
Fang Lin telah pulih dari pengaruh bel itu. Tangannya terjulur bagai kilat. Satu tangan memegang pedang milik lelaki berjubah hitam itu, sedangkan tangan satunya langsung menyambar bel itu. Kali ini, lelaki berjubah hitam itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum bel itu direnggut oleh Fang Lin dengan cara yang sangat arogan. Wah! Fang Lin menendang keras wajah pria berjubah hitam itu. Tendangan itu begitu kuat sehingga darah muncrat dari wajah pria berjubah hitam itu, seolah seluruh wajahnya telah hancur oleh tendangan Fang Lin. Lelaki berjubah hitam itu sangat marah dan hendak melawan, tetapi ia melihat api mengepul dari langit. Tidak, lelaki berjubah hitam itu berteriak, namun terlambat, api datang dan melahap habis lelaki itu. Ah! Teriakan terdengar dalam kobaran api. Ini adalah api dari inti bumi. Tanpa harta untuk melawan dan mengatasinya, tubuh seorang pejuang nadi spiritual tidak akan mampu bertahan lama. Fang Lin, aku murid Sekte Ling Miao. Jika kau membasmiku, Sekte Ling Miao akan memburumu sampai ke ujung bumi. Suara lelaki berjubah hitam itu datang dari dalam api, penuh amarah, ketakutan dan keputusasaan. Fang Lin memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Ia sama sekali tidak mempedulikan teriakan-teriakan dan ancaman-ancaman yang dilontarkan lelaki berjubah hitam itu menjelang ajalnya. Dia tidak peduli dengan Sekte Ling Miao. Fang Lin hanya ingin membasmi orang. Ah, aku salah. Ampuni nyawaku. Lelaki berjubah hitam itu menjerit menyedihkan di tengah kobaran api. Dia sudah takut terbakar dan memohon belas kasihan Fang Lin. Namun, Fang Lin pura-pura tidak mendengar dan bersikap sangat acuh tak acuh, tatapannya malah tertuju ke arah anggota keluarga Li di bawah. Semua orang di keluarga Li sudah ketakutan setengah mati melihat pemandangan ini. Bahkan orang terkuat di keluarga bukanlah tandingan Fang Lin. Apakah keluarga Li masih bisa melawan Fang Lin? Apakah dewa akan menghancurkan keluarga Li saya? Seorang lelaki tua dari keluarga Li berteriak dengan kesedihan di wajahnya. Fang Lin berkata, serahkan Li Guanxin. Mendengar ini, Li Guanxin yang bersembunyi di rumah leluhur keluarga Li tiba-tiba terkejut. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak dapat melarikan diri sama sekali dari rumah leluhur keluarga Li. Tempat ini telah lama ditutupi oleh formasi 100 Ding Zutian milik Fang Lin. Kecuali dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi itu, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Li Guanxin terpental kembali dengan keras oleh tirai cahaya lingkaran sihir. Semua orang memandangnya, termasuk Fang Lin. Fang Lin menunjuk Li Guanxin dengan seringai di wajahnya dan berkata kepada keluarga Li, aku hanya menginginkan nyawanya. Jika kalian menangkapnya, aku bisa mengampuni kalian semua. Li Guanxin tahu bahwa sulit untuk melarikan diri, jadi dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Fang Lin. Tolong ampuni nyawaku. Aku akan bekerja seperti budak untukmu, tapi jangan basmi aku. Li Guanxin terus berkata, sambil tampak sedih bagaikan guk-guk liar yang tidak memiliki rumah. Salah satu jenius paling menonjol dari negara Qian di masa lalu, kini tidak lagi memiliki citra seorang jenius sama sekali. Dia terus bersujud dan memohon, hanya ingin bertahan hidup. Fang Lin bahkan tidak memandangnya, dan terus berkata kepada orang-orang dari keluarga Li tangkap dia dan biarkan kalian hidup, kalau tidak, kalian akan dikubur bersamanya. Pada saat ini, pria berjubah hitam yang terbakar itu akhirnya terbakar menjadi arang setelah berteriak. Pada saat yang sama, jauh di Sekte Ling Miao di negara bagian Qin, slip giok jiwa milik pria berjubah hitam hancur, menarik perhatian seorang tetua Sekte Ling Miao. Belum lagi apa yang terjadi di gerbang Ling Miao, di rumah leluhur keluarga Li, Fang Lin melihat bahwa pria berjubah hitam telah berubah menjadi arang, jadi dia mengaktifkan lentera kuno Dewa Api dan mengambil kembali semua api. Pemandangan ini membuat semua orang di keluarga Li ketakutan. Mereka tidak ingin dibakar sampai mati, jadi mereka semua menatap Li Guanxin dengan tatapan tidak bersahabat. Apa yang akan kau lakukan? Jangan datang ke sini. Li Guanxin panik dan terus mengumpat dan berteriak, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli padanya lagi. Demi melindungi semua orang di keluarga Li, kamu harus dikorbankan. Seorang lelaki tua dari keluarga Li mengambil tindakan secara pribadi, dan yang lainnya bergegas maju satu demi satu. Meskipun Li Guanxin memiliki kekuatan yang besar, ia dengan cepat ditangkap oleh keluarga Li. Mari kita hancurkan kultivasinya. Fang Lin berbicara lagi. Li Guanxin gemetar seluruh tubuhnya, mengangkat kepalanya, dan menatap Fang Lin dengan penuh kebencian. Fang Lin, kau tidak akan mati dengan baik. Bahkan jika aku, Li Guanxin, mati hari ini, aku akan menjadi hantu dan menghantuimu. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah merasa damai. Li Guanxin terus mengutuk. Orang tua dari keluarga Li yang berdiri di samping tidak mengatakan apa-apa dan menamparkan tubuh Li Guanxin lebih dari 10 kali berturut-turut. Setiap kali telapak tangan mendarat, Li Guanxin akan memuntahkan seteguk darah, napasnya semakin lemah dan wajahnya berangsur-angsur memucat. Dengan serangan telapak tangan terakhir, 72 meridian Li Guanxin hancur total, dan seluruh kultivasinya sia-sia.
Pada saat ini, dia lebih lemah dari orang biasa. Li Guanxin tersenyum memilukan, penuh keputusasaan dan kesedihan, namun matanya bahkan lebih penuh kebencian. Fang Lin, kau membasmi begitu banyak orang dari keluarga Liku hari ini, tetapi kau juga menyebabkan bencana yang mengerikan. Sekte Ling Miao tidak akan membiarkanmu pergi, dan kau akan mati 10 kali lebih menyedihkan daripada kami. Dan Sekte Zixia, dan semua yang berhubungan denganmu, akan dihancurkan oleh Sekte Ling Miao. Li Guanxin berteriak gila. Dia tahu bahwa dia tidak akan selamat, tetapi dia malah mempertaruhkan nyawanya. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, aku lupa memberitahumu bahwa aku sekarang adalah ahli alkimia. Jika Sekte Ling Miao ingin menyerangku, aku khawatir mereka harus meminta pendapat aliansi alkimia. Setelah mendengar kata-kata ini, Li Guanxin membeku, seluruh tubuhnya gemetar, matanya hampir meledak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar meninggal seketika. Anggota keluarga Li lainnya saling berpandangan dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Lin ternyata adalah seorang ahli alkimia. Dengan cara ini, bahkan jika Fang Lin membasmi pria berjubah hitam, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jika Sekte Ling Miao benar-benar berani menyentuh Fang Lin, aliansi dan tentu tidak akan tinggal diam. Meskipun Sekte Ling Miao adalah sekte di 3 negara teratas, aliansi dan memiliki pengaruh di 9 negara. Bahkan raksasa seperti negara Qin harus menyerah kepada aliansi dan, belum lagi Sekte Ling Miao. Siapa kau? Beraninya kau melakukan pembasmian seperti itu? Pada saat ini, 3 sosok datang berlari dari kejauhan, dan salah satu dari mereka berteriak pada Fang Lin. 3 sosok berlari kencang mendekat. Fang Lin menoleh ke belakang lalu mengalihkan pandangan. Sikap ini membuat ketiga orang yang datang semakin marah. Ketiga orang ini, 2 pria dan 1 wanita, semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa, terutama pemuda di antara mereka, yang memiliki aura yang dekat dengan alam tulang spiritual. Ketiga orang ini semuanya memiliki paras yang luar biasa, dan dilihat dari pakaian yang mereka kenakan, kemungkinan besar mereka berasal dari kekuatan yang sama. Siapa kamu? Beraninya kamu membasmi orang dengan kejam. Ketiga lelaki itu mendekat tetapi tidak berani bertindak gegabah. Pemuda dengan tingkat kultivasi tertinggi bertanya dengan dingin. Fang Lin melirik mereka bertiga dengan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, apa urusanmu? Setelah kata-kata itu diucapkan, ekspresi pemuda itu menjadi semakin buruk, dan pria dan wanita di belakangnya juga menatap Fang Lin dengan mata tidak bersahabat. Karena kita ada di sini dan melihat hal semacam ini, tentu saja kita harus menjaganya. Pemuda itu mengerutkan kening dan memancarkan auranya sendiri secara tak terlihat, mencoba mengintimidasi Fang Lin. Tanpa diduga, Fang Lin tidak menyadarinya, seolah-olah dia tidak merasakannya sama sekali. Ngomong-ngomong, dari mana kalian bertiga berasal? Bukankah kalian dari 3 kerajaan bawah? Fang Lin bertanya dengan malas, tampak santai, tetapi sebenarnya dia diam-diam mengamati kedua pria dan seorang wanita itu. Ketiga orang ini semuanya adalah pendekar urat spiritual, tetapi tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Jelas tidak ada orang seperti itu di 3 kerajaan bawah. Mereka kemungkinan berasal dari 3 kerajaan atas. Kami dari kerajaan Yuan. Kami datang untuk melakukan perjalanan ke 3 kerajaan bawah kali ini, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu orang gila sepertimu, kata pemuda itu. Fang Lin mengangguk ketika mendengar ini. Ternyata dia dari kerajaan Yuan. Tidak heran dia memiliki kultivasi yang luar biasa. Apa hubungan keluarga Li dengan kalian bertiga? Fang Lin bertanya. Ketiganya menggelengkan kepala, tetapi pemuda itu berkata, kalian telah membasmi orang-orang tak bersalah tanpa pandang bulu, jadi kami tentu akan mengurus masalah ini. Fang Lin tersenyum, jika kalian tidak tahu sebab dan akibat, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Kalian bahkan tidak bertanya berapa banyak kejahatan yang telah dilakukan keluarga Li, dan berapa banyak orang yang ingin melihat keluarga Li hancur. Kalian bertiga sangat suka mencampuri urusan orang lain, mengapa kalian tidak pergi ke suku monster dan membasmi monster? Mereka bertiga tersipu ketika mendengar ini, tetapi mereka bahkan lebih marah pada Fang Lin. Bagaimanapun, mereka berasal dari Yuan, salah satu dari 3 kerajaan besar. Sekalipun mereka tidak sombong, mereka tetap punya harga diri. Tetapi sekarang mereka dimarahi oleh Fang Lin dan mereka pasti merasa sangat tidak nyaman. Namun, wanita di antara ketiganya memperhatikan bahwa pakaian yang dikenakan Fang Lin merupakan gaya yang unik bagi Li Gadan. Apakah kamu dari Li Gadan? Wanita itu bertanya dengan sedikit kebingungan dan ketakutan di matanya. Mendengar ini, kedua pemuda itu menyadari bahwa Fang Lin mengenakan pakaian seorang alkemis dari Li Gadan, dan langsung terkejut. Fang Lin mencibir, sekarang aku tahu bahwa penglihatanmu cukup tajam. Ekspresi ketiga pria itu sedikit berubah. Ketika mereka menyadari bahwa Fang Lin berasal dari Li Gadan, mereka merasa sedikit lebih khawatir. Lagi pula, Li Gadan adalah raksasa dan tidak mudah diprovokasi.
Siapa kamu? Tanya pemuda yang memimpin, nadanya masih penuh permusuhan, tetapi dengan sedikit lebih hati-hati. Fang Lin menyipitkan matanya ke arah mereka dan berkata, saya adalah murid dari tetua Tian Kui. Apa? Mereka bertiga terkejut ketika mendengarnya. Wanita itu begitu ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah. Tidak mungkin. Omong kosong. Pemuda di depan tidak mempercayainya sama sekali dan berteriak. Fang Lin mencibir, mengeluarkan lencana alkemisnya dan mengenakannya di depannya. Ketika lencana alkemis muncul, ketiganya terkejut lagi, karena itu jelas merupakan lencana unik yang hanya dimiliki oleh 5 alkemis Ding. Jadi, anak laki-laki yang tampak muda ini sebenarnya adalah seorang alkemis 5 Ding. Ada desas-desus bahwa seorang ahli alkimia yang berusia kurang dari 20 tahun baru-baru ini lahir di Liga Alkimia. Mungkinkah itu Anda? Wanita itu tampaknya tahu banyak tentang Liga Alkimia dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Fang Lin mendengus karena kamu tahu siapa tuan ini, mengapa kamu berani bersikap kasar? Mereka bertiga saling berpandangan, akhirnya mengetahui identitas Fang Lin, dan seketika keringat dingin mengalir di pipi mereka. Mungkin orang-orang di 3 kerajaan bawah masih sedikit mengetahuinya, namun di 3 kerajaan tengah dan 3 kerajaan atas, perkara mengenai ahli alkimia termuda di aliansi alkimia sudah lama tersebar luas. Seorang ahli alkimia yang usianya kurang dari 20 tahun merupakan suatu mukjizat, bahkan banyak orang sakti pun takjub. Pada saat itulah nama Fang Lin benar-benar bergema di seluruh 3 kerajaan, dan tanggapannya bahkan lebih dramatis daripada kerusuhan sebelumnya di Xuandu. Bagaimanapun, kerusuhan di Xuandu hanyalah insiden yang terjadi di 3 kerajaan. Meskipun mengejutkan, pengaruhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan menjadi ahli alkimia. Saat ini, nama Fang Lin sering disebutkan di 3 kerajaan, terutama di kalangan alkemis. Mereka bertiga tidak pernah menyangka kalau hanya dengan berkelana ke 3 kerajaan bawah, mereka akan bertemu dengan Fang Lin, sang master alkimia yang tengah menjadi pusat perhatian saat ini. Salam, Guru Fang. Wanita itu adalah orang pertama yang membungkuk sambil mengepalkan tangannya, sikapnya sangat hormat. Meskipun 2 pemuda lainnya agak enggan, mereka juga membungkuk sedikit kepada Fang Lin. Meskipun mereka bukan alkemis, para master alkimia sangat dihormati saat mereka bepergian. Jika ada yang tidak menghormati para ahli alkimia dan Liga Alkimia mengetahuinya, mereka akan langsung dimasukkan dalam daftar hitam Liga, dan kemungkinan tidak akan ada lagi ahli alkimia yang mau membuat pil untuk mereka di kemudian hari. Ya, Fang Lin hanya menanggapi dengan acuh tak acuh, tampak sangat dingin. Bolehkah aku bertanya pada Tuan Fang, mengapa Anda begitu kejam terhadap keluarga ini? Pemuda yang memimpin tampak tidak mau menyerah dan bertanya lagi. Fang Lin menyeringai karena keluarga ini telah melakukan banyak kejahatan, aku di sini hanya untuk menghukum mereka. Bahkan jika kamu tidak muncul, aku tidak akan melakukan apapun kepada mereka lagi. Kata-kata ini membuat ekspresi para anggota keluarga Li di bawah berkedut. Sedikit hukuman. Kau sebut ini hukuman ringan. Mereka membasmi para penguasa terkuat di keluarga Li kita, bahkan kepala keluarga, Li Zhendong, pun tak luput, hampir semua pemimpin puncak pun musnah. Apakah ini disebut hukuman ringan? Akan tetapi, anggota keluarga Li tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini, dan mereka bahkan diam-diam senang dalam hati karena Fang Lin tidak membasmi mereka semua. Setelah mendengar ini, mereka bertiga terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Semua orang di keluarga Li, dengarkan baik-baik. Aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini, tetapi jika ada yang berani berbuat jahat lagi, kalian tidak akan seberuntung itu lain kali. Fang Lin menatap seluruh keluarga Li seperti dewa dan berkata dengan suara dingin. Orang-orang dari keluarga Li adalah orang-orang yang pemalu dan penurut. Pada saat ini, mereka sudah ketakutan oleh Fang Lin dan bahkan tidak terpikir sedikit pun untuk membalas dendam pada Fang Lin. Kesenjangannya terlalu besar, bahkan orang terkuat dalam keluarga meninggal secara tragis di tangan Fang Lin. Sekarang hampir semua kepala keluarga telah meninggal atau terluka. Bahkan menjadi pertanyaan apakah mereka dapat bertahan hidup di negeri Qian. Tuan Fang, saya minta maaf karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Ketiga pria itu memberi hormat kepada Fang Lin sambil mengepalkan tangan. 910.